Semua tahu kan jika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata Indonesia tidak serta-merta berdaulat pada hari itu juga loh. Baru setelah 4 tahun merdeka, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi yang cukup alot, yaitu meja bundar. Meskipun dalam salah satu hasil perundingan KMB, masih saja ada poin yang merugikan bangsa Indonesia, yaitu bentuk negara yang masih serikat, yang tentunya tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia. Hal ini memang merupakan salah satu taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kondisi ini berujung pada tuntutan yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah pusat untuk kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas tuntutan inilah, akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 kembali dalam bentuk NKRI dengan Hukum Dasar UUDS 50 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan menganut sistem parlementer. Momen inilah yang menjadi awal babak baru sejarah perpolitikan di Indonesia, yaitu munculnya demokrasi liberal dengan sistem parlementer yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal ditandai dengan adanya sistem multipartai atau banyaknya partai politik saat itu. Partai besar diantaranya ada Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Saat demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959, menganut sistem pemerintahan parlementer macam badan legislatif saat ini. Ciri-ciri dari demokrasi parlementer diantaranya presiden tidak memiliki wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang harus bertanggung jawab kepada parlemen. Tambahan informasi nih, bahwa sistem parlementer semacam ini tidak memiliki ketentuan masa kerja yang pasti, karena Perdana Menteri atau kabinet dapat dilengsarkan kapan saja oleh anggota parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakan yang dibuatnya. Kalau kita lihat di sini, peran parlemen itu sangat besar dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1959, tercatat ada 7 kabinet yang bersifat parlementer. Banyaknya kabinet dalam waktu 9 tahun menunjukkan tingkat konflik politik sangat tinggi. Hal ini berakibat pada jatuh bangunnya kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik.